Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya saudara dan saya pasti mengerahkan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk lebih menyembah lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan saya akan membacakan satu firman yang terdapat dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-8 berkata, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu." Saya yakin dan percaya saudara selalu mengalami berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Dan saat ini saya ajak kita semua sama-sama menyembah Tuhan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu ada dalam hidup ini. Yes, dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Ku
dalam hatimu. Oh, ku bersyukur Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidupku. Oh, Engkau setia, Engkau setia dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir dalam hidupku dan tak terbatas dalam hidupku Tuhan. Oh haleluya. Oh, ku menyembah-Mu. Oh Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini untuk setiap kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami menyadari kehadiran Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan berjanji akan menyertai kehidupan kami sampai pada akhir zaman. Bersyukur kami ada di pagi hari ini untuk menikmati firman Tuhan lewat kebenaran di saat teduh pagi hari ini. Mengurapi setiap kami Tuhan, mengurapi anak-Mu yang terbatas ini, supaya apa yang anak-Mu mau sampaikan itu berasal dari hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, kekasih Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, keluargaku HCC? Dimanapun Bapak Ibu berada, saya berdoa dan terus punya pengharapan supaya saudara terus diberkati Tuhan dan tetap terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini kita akan belajar yang menjadi salah satu nilai atau value di rumah ini, yaitu selfless. Dan selfless di pagi hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang kalau saya sampaikan ciri-cirinya pasti Bapak Ibu sekalian tahu, yaitu dia seorang kepala pemungut cukai dan bertumbuh pendek. Yes, namanya Sakeus. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai ke 10. Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai yang ke 10. Saya bacakan buat kita semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang yang berdosa."
Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin buat firman Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, sebelum kita belajar tentang apa saja yang kita mau belajar atau nilai-nilai apa saja yang kita mau belajar dari cerita Sakeus ini, saya mau sampaikan dulu bahwa siapa sih Sakeus itu? Nah, Sakeus adalah kepala pemungut cukai yang kaya, yang secara fisik dia bertubuh pendek, dan dia juga pada waktu itu sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Sebab kenapa? Karena dia menarik uang kepada masyarakat atau warga-warga pada waktu itu lebih dari yang seharusnya. Nah, selain itu, dia juga bekerja pada pemerintah Roma yang pada kala itu menjajah bangsa Yahudi. Pemungut cukai dipandang berdosa oleh orang-orang Yahudi karena cara mereka yang mereka gunakan itu kejam dan tidak adil. Apalagi orang-orang Romawi dipandang sebagai musuh rakyat karena rakyat merasa diberatkan dari tagihan pajak yang mereka jalankan. Nah, saya percaya dari ucapan-ucapan orang saat orang berkata bahwa Sakeus ini jahat, kejam, dia orang yang berdosa. Saya percaya pada waktu itu saat Sakeus sering mendengar kalimat itu, sebenarnya ucapan-ucapan itu sedang membentuk Sakeus menjadi seperti pribadi yang tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Ucapan-ucapan orang itu membentuk pribadi yang betul-betul Sakeus merasa dia kehilangan atas identitasnya lagi, bahwa identitasnya sebenarnya dikasihi oleh Tuhan. Nah, tetapi di dalam cerita ini, waktu si Sakeus ini mendengar ada informasi bahwa ada satu pribadi yang pada waktu pribadi Tuhan Yesus ini itu salah satu pribadi yang viral pada waktu itu diperbincangkan oleh orang-orang yang kebetulan informasinya saat Sakeus tahu dia akan lewat di kota Yeriko. Nah, saya percaya saat Sakeus mendengar itu ada sebuah rasa panggilan yang keluar yang muncul di dalam hatinya. Mungkin juga ada rasa penasaran yang bercampur aduk dengan kayaknya ada pengharapan buat saya. Mungkin seperti itu di dalam hati Sakeus saat dia mendengar bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan dia tahu bahwa Yesus itu penuh dengan belas kasih, pribadi yang penuh dengan belas kasih. Dan Yesus dia dengar juga bahwa orang-orang menyebut dia sebagai raja, dan Yesus adalah mujizat bagi orang-orang pada waktu itu. Nah, satu hal yang saya percaya saudara, pada saat Sakeus mendengar berita ini, saya mau katakan bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan rancangkan buat Sakeus saat dia mendengar bahwa ada kehadiran Tuhan Yesus mau lewat. Itu sebenarnya adalah sebuah pertobatan yang sedang datang untuk masuk ke dalam pribadinya Sakeus sendiri. Jadi ini buat saya sih sebenarnya dan saudara, mewakili saya dan saudara, bahwa kalau Roh Kudus sedang berbicara kepada saya dan saudara, seharusnya kita sebagai anak-anak yang dikasihi tidak membuat hati kita menjadi keras, tetapi kita perlu meresponi setiap panggilan yang datang kepada hidup kita. Nah, berbicara tentang panggilan Tuhan, kalau saya boleh definisikan di dalam pekerjaan, panggilan Tuhan itu bukan hanya sekedar berbicara tentang menjadi seorang pendeta atau status kependetaan, tetapi panggilan Tuhan itu berbicara tentang saat Tuhan mau menyatakan kuasa, saat Tuhan mau bergerak di dalam terobosannya, di situ ada anak-anak Tuhan yang meresponi panggilan itu dan menjadikan diri kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan
supaya lewat hidup kita kuasa Tuhan bekerja dan nama Tuhan dipermuliakan. Yesus lewat di situ dan menemui Sakeus. Dan Yesus berkata, "Turunlah Sakeus, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Nah, kekasih Tuhan, perkataan ini saat saya renungkan, waktu saya menyiapkan saat teduh ini, waktu Tuhan Yesus berkata, "Turunlah, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Bagi saya, ini adalah panggilan penerimaan Yesus kepada Sakeus. Ini adalah panggilan penerimaan Yesus kepada setiap kita, orang-orang yang berdosa. Namun, pada konteks itu orang-orang berkata, "Kenapa ya Yesus mau bersama-sama dengan orang pendosa ini? Kenapa Yesus mau tinggal dan menumpang di rumah Sakeus? Bukankah dia seorang yang pendosa?" Nah, mungkin beberapa orang melihat kita sebagai orang-orang yang bersalah, orang-orang yang hina, orang-orang yang hilang identitas kita di hadapan Tuhan. Tetapi tahukah saudara bahwa cara Tuhan memandang kita berbeda? Tuhan selalu memandang kita sebagai anak yang Dia kasihi. Nah, dan saat Sakeus meresponi panggilan itu, dengan sukacita, terjadi kuasa yang sangat luar biasa. Terjadi kuasa yang sangat luar biasa karena penerimaan Tuhan Yesus pada waktu itu membuat Sakeus merasa diterima. Dia membuat Sakeus seperti ada sesuatu kuasa yang mengembalikan identitasnya. Sakeus seperti diinsafkan dan dia mengalami pertobatan lewat penerimaan Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa itu. Menjadikan hati Sakeus menjadi orang yang tulus, orang yang punya hati yang selfless, saudaraku. Nah, di dalam pertobatannya itu, dia bahkan mengembalikan apa yang dia pernah ambil dari orang-orang. Bahkan karena rasa syukurnya yang melimpah, rasa syukurnya bahwa ternyata dia punya pengharapan, bahwa dia diterima oleh Tuhan. Dia bahkan mengembalikannya 4 kali lipat, saudara. 4 kali lipat. Saya, kalau pada waktu itu ada di situ, saya pun akan merasa sukacita melihat apa yang Sakeus lakukan. Nah, saat peristiwa ini terjadi, Yesus berkata seperti ini, "Hari ini, keselamatan telah datang di rumah ini." Atau dengan kata lain saya mau sampaikan, bagi setiap kita yang menyaksikan saat teduh, hari ini, keselamatan itu sudah datang buat saya dan saudara. Kita perlu sampaikan berita kabar baik ini kepada orang-orang, bahwa Tuhan rindu untuk menyelamatkan saya dan saudara. Sebab keselamatan yang datang pada rumah Sakeus itu bukan hanya sekedar kuasa, tetapi pribadi Tuhan Yesus yang datang secara fisik. Dan yang kita kenal bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru keselamatan kita. Amin. Nah, ada satu hal yang Yesus ajarkan sebenarnya kepada kita lewat cerita ini, yaitu sebuah penerimaan. Penerimaan itu penting, saudara, karena penerimaan kepada orang-orang itu mengandung kuasa. Dari kuasa itu yang menjadikan orang menjadi insaf, menjadi bertobat. Penerimaan juga yang terjadi pada Sakeus, itu penerimaan membuat Sakeus merasa identitasnya bukan lagi tentang harta dan uang. Bukan lagi pemungut cukai, bukan lagi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hina, bahkan orang-orang yang dibenci. Tetapi Sakeus menyadari bahwa kehadiran dan penerimaan Tuhan Yesus terhadap pribadi Sakeus itu membuat Sakeus mengerti bahwa dia adalah pribadi yang selalu dicinta dan dikasihi Tuhan sampai kapanpun. Dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah Sakeus membuat Sakeus menjadi orang yang selfless, yang mau memberi dan tidak lagi pikirkan kepentingan dirinya saja, tetapi dia mulai memikirkan kepentingan orang lain. Saudaraku kekasih Tuhan yang diberkati, kita perlu mengerti satu hal di dalam hidup kita. Tanpa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, tidak akan ada yang namanya kita mengalami sebuah pertobatan.
yang salah satunya itu menjadikan kita punya hati yang selfless. Karena kenapa? Karena selfless itu adalah salah satu DNA daripada Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah. Selfless berbicara tentang sebuah pengorbanan. Saat kita dapat melakukan selfless di dalam hidup kita, itu adalah sebuah kasih karunia, sebuah anugerah. Mari kita mengerti ini dengan sebuah understanding yang benar. So, di akhir saat teduh kita ini, saya mau sampaikan bahwa mari kita tetap terus selalu terhubung dengan Tuhan. Karena lewat hubungan dengan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, itu mengubahkan kita, bahkan memampukan kita untuk kita dapat hidup di dalam sebuah nilai yang namanya selfless. Amin buat firman Tuhan di pagi hari ini, dan saatnya kita berdoa. Terima kasih buat pengajaran Tuhan. Terima kasih buat hati Tuhan buat kami. Terima kasih buat suara Tuhan yang lembut, yang memampukan kami untuk kami mengerti bahwa penerimaan itu sangat penting Tuhan. Tuhan, kami tahu kami adalah orang-orang yang berdosa yang sudah Tuhan terima. Kami juga mau belajar untuk menerima orang-orang yang seperti kami. Kami mau hidup di dalam sebuah hati yang selfless. Hati yang tidak hanya sekedar mementingkan kehidupan kami, tetapi kami mau melihat juga orang-orang di luar sana. Dan selfless ini Tuhan, kami mau persembahkan untuk Tuhan. Bersyukur untuk kemurahan-Mu. Terima kasih buat kesempatan kami bisa dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Mengurapi setiap kami yang bekerja, mengurapi setiap kami para anak-anak yang belajar studi Tuhan. Tuhan tolong supaya ada masa depan yang baik dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.